Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita bisa menghadiri majelis ta'lim di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita cintai ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga duduknya kita di majelis taklim ini bisa menjadi bekal kita nanti ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat. Allahumma amin. Tak lupa pula salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada malam yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Ahaditsul Akhlaq yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu ta'ala. Dan kita sudah memasuki bab baru, yaitu kafalatul yatim. Apa artinya kafalatul yatim? Apa? Keutamaan mengasuh anak yatim. Malam hari ini pertanyaannya cuma satu. Bagi yang bisa menjawab, angkat tangan. Siapa yang bisa membawakan dalil harus berbuat baik pada anak yatim? Apa Suf? Dalilnya. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mana yang menunjukkan dalil harus berbuat baik kepada anak yatim, Yusuf? Iya, gimana? Bagaimana antum menjelaskannya? Saat ayat ini menunjukkan kita harus berbuat baik kepada anak yatim. Gimana? Karena di antara ciri orang yang mendustakan hari kiamat adalah orang yang tidak memperdulikan keadaan anak yatim. Ya, bisalah. Ya. Apa ini hadiahnya? Masya Allah. Fadal Yusuf. Dipakai ya, jangan dijual. Nah, biar wangi. Masya Allah. Baunya apa itu? Anak nggak lihat sih. Bau apa itu? Apel, Masya Allah. Antum suka apel nggak? Enggak. Ya dikasih ke teman lah. Yang penting jangan dibuang ya. Antum sudah punya parfum belum? Udah, alhamdulillah. Ya bisa dikasih, kalau enggak antum
bisa dipakai pas buat main bola atau ngapa gitu. Biar punya dua. Ya, terserah untuk mau diapain. Yang penting jangan dijual ya Yusuf. Ya, jazakallah khair. Jadi cuma satu pertanyaan. Karena kemarin masih di awal ya. Tafadhol, sekarang kita lanjut membaca kitab Ahadisul Akhlaq. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa li aqaribina wa li asatidatina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina amin. قال الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى وقال تعالى فأما اليتيم فلا تقهر. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أي كما كنت يتيما فأواك الله فلا تقهر اليتيم أي لا تضله وتنهره وتهنه ولكن أحسن إليه وتلطف به. Nah, jadi kemarin kita sudah menyinggung dua ayat ya. Dua ayat mengenai pentingnya atau sudah seharusnya kita berbuat baik kepada anak yatim. Di antaranya adalah surat tadi yang dibaca oleh saudara kita yaitu Yusuf tentang surat Al-Ma'un. Dan surat yang lain, surat apa ikhwan? Al-Baqarah ayat 83. Nah sekarang ada di dalam surat Ad-Duha ya. Di dalam surat Ad-Duha Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Fa'ammal yatima fala taqhar. Fa'ammal yatima fala taqhar. Adapun kepada anak-anak yatim kalian jangan menghardik mereka. Artinya apa Ustadz? Artinya jangan sampai kita menghardik. Menghardik di sini maksudnya apa? Jangan melecehkannya, jangan mengejeknya, jangan menyakitinya, ya, membentaknya, kemudian membulinya, jangan. Kenapa memang? Karena itu termasuk perbuatan dosa. Di sini Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan, ai kama kunta yatiman fa'awakallahu fala taqharil yatim. Jadi ayat ini sebagai pengingat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah sosok yang yatim. Beliau ditinggal oleh bapaknya ketika masih dalam kandungan. Kemudian lahir baru beberapa bulan apa tahun ya? Tahun ya. Kemudian ibunya meninggal. Lalu diasuh oleh siapa? Kakeknya Abdul Muthalib. Setelah kakeknya meninggal, diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Dan itu semua yang menjaga adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan fa ammal yatima fala taqhar. Wahai Muhammad, kepada anak yatim kamu jangan menghardik. Kenapa? Karena dulu kamu juga dijaga sama Allah. Maka sekarang kamu jaga anak-anak yatim. Dan perintah ini juga berlaku kepada umatnya, kepada kita semua. Jangan sampai kita menghardik, jangan sampai kita menyakiti anak-anak yatim ya. Karena mereka itu ya, anak yatim, apalagi yang kehilangan sosok ayah, itu biasanya benar-benar sangat kesepian ya.
Jadi pernah ada yang mengatakan anak yang kehilangan sosok ayah itu biasanya ugal-ugalan bocah. Biasanya ya, nggak semuanya. Orangnya itu ugal-ugalan. Ugal-ugalan ya apa ya? Ya susah diatur gitu. Kehilangan sosok ayah, baik itu ditinggal meninggal, ditinggal cerai, atau ditinggal kerja sehingga nggak ngurus anaknya. Sehingga yang ngurus cuma ibunya, dan kadang ibu itu ngejor. Apalagi kalau yang ngurus itu mbahnya. Lah wis, bali wengi, ya, mau pulang pagi, apa nggak pulang, wis ngono, sing penting putune seneng. Nah, jadi kurang terurus. Dan ini adalah efek dampak buruk bagi anak. Kalau misalnya anak itu jauh dari orang tua, nggak semua, tapi rata-rata seperti itu. Ya, rata-rata seperti itu. Nah, nanti kalau antum sudah menikah, kemudian dikaruniai seorang anak, jangan sampai antum jauh dari anak antum. Ya, jangan sampai antum jauh dari sosok ayah, dan antum semua adalah calon ayah insya Allah. Jadilah ayah yang tanggung jawab, seorang ayah yang mengerti perasaan seorang anak. Ya, dan jadilah seorang ayah yang selalu ada untuk keluarga di saat mereka membutuhkan. Ya. Ini mengenai anak yatim. Jadi jangan hardik mereka, kasihan sudah kehilangan sosok orang tua, kok malah dalam kehidupan dibully. Ya. Jadi sayangilah mereka. Nah, selain menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik kepada anak yatim itu memiliki keutamaan. Ya, memiliki apa ya kawan? Keutamaan. Apa itu Ustaz? Mari kita simak. Fadhal, Iqra. Walaqad kana sallallahu alaihi wasallam kadzalika fahuwa arhamun nasi bil yatimi wa arafuhum bihi hatta qala man 'azimun wa ar'afuhum bihi hatta qala man 'azimun hatta qala min 'azimi syafaqatihi hatta qala min 'azimi syafaqatihi 'alal yatimi wa rahmatihi lahu ana wa kafilul yatimi kahataini. Nah, di antara hadis yang menunjukkan bahwasanya orang yang menyayangi anak yatim bahkan sampai mau mengasuhnya, mau merawatnya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia dengan Nabi nanti di surga seperti ini. Seperti ini maksudnya apa? Kayak gini. Jauh apa dekat ya kawan? Dekat. Ya. Hadisnya baca. An Sahl bin Sa'din. An Sahl bin Sa'din radhiyallahu anhu, 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha. Faqala bi isba'aihi as-sabbabati wal wusta. Rawahu al-Bukhari. Naam. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Sahl bin Sa'din radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ana wa kafirul yatimi fil jannati hakada. Aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang mengasuh anak yatim. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang yang merawat anak yatim nanti di surga posisinya hakada, seperti ini. Beliau memberikan sebuah isyarat menunjukkan jari telunjuk dan jari tengah. Jadi sangat dekat sekali, ikhwan. Bertetangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan siapa yang tidak mau bertetangga dengan Nabi? Enggak ada tentunya. Kita akan merasa senang ketika bertetangga dengan idola kita.
Kita akan senang kalau misalnya setiap hari ketemu sama orang yang kita ngefans ke dia. Bahkan mungkin jaluk tanda tangannya, tanda sikile, tanda sirae, ya. Jadi nggak cuma tanda tangan, tanda sikil, tanda sirah, tanda sikut, ya, tanda dengkul. Karena saking senangnya mungkin, ya, nggak bisa tidur. Ya. Lihatlah orang-orang yang begitu sangat histeris. Histeris itu apa? Ya senang tapi senang kebangetan. Ketika melihat idolanya berkunjung ke negerinya misalnya, sampai teriak-teriak, sampai ya memperlihatkan ekspresi kayaknya ini loh sebuah keberuntungan yang besar gitu. Ini baru manusia, ikhwan. Dan orang itu adalah orang non muslim lagi misal ya. Senangnya sudah kayak gitu. Harusnya seorang muslim itu ketika mendengar kabar seperti ini bahagia dan optimis, semangat untuk memperbanyak amal soleh, diantaranya adalah dengan berbuat baik kepada anak yatim. Supaya apa? Supaya nanti bisa bertetangga dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aku dan orang yang merawat anak yatim nanti di surga akan bertempat tinggal dengan tempat tinggal yang berdekatan. Hadis sahih riwayat Bukhari. Terus an Abi Hurairah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafilul yatimi lahu aw li ghairihi ana wa huwa kahadaini fil jannah wa asyara malikun bis sababati wal wusta. Rawahu Muslim. Nah, ini sama ya. Ini sama kayak yang tadi. Terus ke tulisan bawahnya. Wa fi hadza isyaratun ila annahu yakunu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fil jannah wa la ya'ni dhalika an yakuna fi darajatihi bi anna a'la darajatun fil jannati la yanaluha illa rajulun wahidun wahya lahu sallallahu alaihi wasallam wahdah. Nah, mungkin timbul pertanyaan, Ustaz. Di surga tadi disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan orang yang merawat anak yatim dia seperti ini, berdekatan dengan Nabi. Apakah dia akan mendapatkan surga yang levelnya sama didapatkan oleh Nabi? Nah, ataukah bagaimana maksudnya, Ustadz? Gimana, ikhwan? Orang itu akan mendapatkan surga selevel surga yang didapatkan oleh Nabi atau tidak? Siapa yang tahu? Tadi kan Nabi mengatakan orang yang merawat anak yatim itu di surga seperti ini. Jadi sangat dekat. Berarti kan logikanya, loh, dia mendapatkan surga sebagaimana yang didapatkan oleh Nabi. Senang temen. Surga yang paling tinggi, derajat yang paling tinggi, surga yang paling istimewa. Apakah demikian jawabannya? Apakah demikian maksudnya? Jawabannya adalah tidak. Jawabannya apa? Tidak. Kenapa, Ustadz? Karena surga yang derajatnya paling tinggi, kata Syekh Abdul Razak, itu hanya untuk la yanaluha illa rajulun wahidun. Karena surga yang paling tinggi nanti di akhirat nggak akan ada yang bisa mendapatkannya kecuali hanya satu orang saja. Siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus maksud hadis itu tadi apa, Ustaz? Rasulullah sampai mengatakan sedekat ini. Maksudnya apa? Maksudnya tingkatan surga yang dia dapatkan tidak jauh dengan surga yang ditempati oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa maksudnya? Surga orang yang merawat anak yatim itu tempatnya nggak jauh dari surganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Surga itu berapa tingkatan sih? Hah? Ada berapa tingkatan surga? 8. Berapa tingkatan?
100. 8 ke apa? Pintunya. Ya. Ada 100 tingkatan. Dalilnya apa Ustaz? Dalilnya dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah. Ya. Kalau nggak salah ini adalah hadis riwayat Imam Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Inna fil jannati mi'ata darajah. Sesungguhnya di surga itu nanti ada 100 derajat. Ada berapa? 100. A'addahallahu lil mujahidina fi sabilillah. Dan Allah Subhanahu wa taala sediakan surga-surga itu hanya untuk para pejuang Allah di jalan Allah. Pejuang Islam. Para mujahid. Ustaz, berarti yang pada perang tok Ustaz, kita gimana? Antum belajar ini juga pada mujahid. Kata Imam Ibnu Qayyim, mujahid itu enggak cuma orang yang berperang di medan perang. Tapi mujahid itu adalah dia, ya, mujahid itu juga bisa dikatakan sebagai orang yang berperang dengan pena dan alat tulisnya. Jadi antum ini yang pada nyatet, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, antum adalah para mujahidin. Ya, karena perang itu sekarang, zaman dulu maupun sampai sekarang, nggak cuma langsung di medan perang, ya kawan. Nggak langsung di medan perang. Nggak harus pakai pedang, nggak harus pakai tombak, nggak harus pakai pistol. Tapi kalau sekarang sudah bisa pakai media, bisa pakai tulisan, bisa pakai rekaman. Ya, perang di media sosial. Perang dalam masalah apa Ustaz? Perang pemikiran, ya, dan itu yang jauh lebih utama. Bahkan beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan jihadnya seorang penuntut ilmu itu bisa jauh lebih utama jika niatnya ikhlas. Karena apa? Karena jihadnya melalui pikiran, bukan dengan fisik. Jauh lebih berat, ya, jauh lebih berat. Makanya hanya orang-orang terpilih lah, ya, yang akan menyebarkan agama Islam ini. Dan antum diantaranya adalah calon-calon mujahid, ya, dalam masalah ilmu. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala menyediakannya bagi para mujahidin fisabilillah. Ma baina darajataini kama baina sama'i wal ard. Dan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, antara surga yang satu dengan surga yang satunya itu jaraknya seluas langit dan bumi. Jadi antum kalau misalnya mau melihat atau mau main ke surga yang sebelah, antum harus melewati jarak sejauh berapa? Langit dan bumi. 7 lapis langit, 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Itu antum harus lalui. Amba banget apa ora? Amba banget, Ikhwan, itu surga. Dan itu semua milik antum kalau antum di surga. Ya. Dan antum akan ridho dengan apa saja yang ada di dalam surga. Kata Rasulullah SAW, jaraknya seluas langit dan bumi. Kemudian beliau memberikan sebuah pesan. Fa'idha sa'altumullaha fas'aluhul firdausa. Kalau seandainya kalian meminta surga kepada Allah, maka mintalah surga yang paling tinggi. Apa itu? Surga Firdaus. Kenapa? Fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah. Karena surga Firdaus adalah surga yang paling tinggi, surga yang paling indah, surga yang paling mewah. Paling mewah. Di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada Khalid bin Walid, ada Abdurrahman bin Auf. Apa antum gak rindu dengan mereka semua, ikhwan? Yang selama ini antum cuma bisa baca, yang selama ini antum cuma bisa dengar ceritanya,
Antum nggak ada rasa pengen sedikit pun ketemu sama mereka? Apakah sampai saat ini antum hanya pengen ketemu pemain bola A, B, pemain game sing profesional? Antum cuma pengen ketemu mereka? Nggak ada rasa pengen ketemu dengan Rasulullah. Nggak ada rasa kepengen ketemu dengan Umar, Utsman, Abu Bakar, Ali, dan sahabat-sahabat yang lain? Sangat kasihan diri antum. Ya, idola kita itu siapa? Panutan kita itu siapa? Maka perbaikilah keadaan kita. Jangan sampai kita mencintai orang-orang kafir. Karena na'udzubillah nanti dibangkitkan bersama dengan mereka. Anta ma'aman ahbabata. Kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Maka cintailah Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, dan juga sahabat-sahabat yang lainnya. Dengan harapan kita bisa dibangkitkan bersama mereka dan bisa dipertemukan di surganya nanti. Allahumma amin. Belum selesai hadisnya. Lalu setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Urahu fawqahu arsyur rahman wa minhu tafajjaru anharul jannah." Di surga Firdaus itu, surga paling tinggi, surga paling mewah, dan di atasnya surga Firdaus ada arsy-Nya Allah. Arsy-Nya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan dari surga Firdaus itulah puncak mata air surga terpancar. Jadi surga-surga tajri min tahtihal anhar itu adalah air-air yang berasal dari mana? Surga Firdaus. Kita kalau naik gunung, pengennya yang ada di paling puncak. Dan kita pengen melihat pemandangan mata air yang benar-benar murni. Kenapa? Karena itu adalah sebuah kenikmatan yang paling luar biasa. Itu pemandangan di dunia, ikhwan. Teman antum yang sukanya naik gunung, yang sukanya ya, menjelajah gunung sampai apa itu nama apa kilometernya? M apa? MDL ya. MDPL ya. Maaf, soalnya Anda belum pernah sama sekali sih. Belum pernah sama sekali. Nah, diceritakan ya, beberapa teman pernah cerita yang senang gitu. Kalau sudah sampai MDPL paling puncak, itu penginnya di situ terus katanya. Katanya negeri di atas awan. Itu baru dunia. Yang kenikmatannya belum ada secuil surga. Lalu bagaimana dengan surga Firdaus? Tentunya jauh lebih nikmat. Ya, azan dulu, tafadhol. Aina al-muadzin? Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah.
hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Bismillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Kita ke pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afan, Anda mau nanya, jika orang yang mengasuh anak yatim dengan ikhlas masuk surga, berarti anak yatimnya masuk surga juga? Dan apakah semua anak yatim masuk surga? Syukran. Anak yatim itu ya akan masuk surga kalau matinya, kalau meninggalnya masih dalam keadaan yatim, belum balik. Tapi kalau sudah balik ya kan bukan yatim dan dosa sudah tercatat, berarti tergantung amalannya. Kalau anak-anak kecil yang belum balik meninggal dunia, ya, surga insya Allah. Jadi kalau yang sudah balik, sudah dewasa, wis jenggoten, ya, wis duwe KTP, ya itu sudah tercatat dosanya. Jadi masuk surga sesuai dengan amalannya. Apakah dosanya dimaafkan atau tidak? Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afan, Ana mau tanya, apakah jika kita masuk surga, kita boleh bertamu ke surganya Rasulullah? Masya Allah. Bismillah. Boleh gak Ikhwan? Kalau kita di surga ketemu sama Rasulullah? Ya boleh lah. Cuma masalahnya kita di surga apa enggak ya? Semua orang pasti pengen ketemu sama Rasulullah.
Dan di antara kenikmatan yang paling besar di surga ya ketemu dengan Rasulullah, dan terutama ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dilupakan. Antum minta apapun di surga dikabulkan. Mau ketemu sama Rasul, mau ketemu sama Abu Bakar, yang lain, itu bisa dikabulkan sama Allah. Nggak ada yang nggak mungkin. Cuma masalahnya kita di surga dulu apa enggak? Kita muhasabah diri dulu. Apakah kita sudah pantas menjadi orang yang layak untuk di surga atau belum? Ya. Kalau misalnya sholatnya masih males, baca Qurannya masih males, ya, ngomongnya masih saru, apa iya pantas gitu loh? Apa iya? Ya? Kalau dilihat dari itu loh, sholatnya masih nggak khusyuk, ya, masih suka jeli temen, coba di ngawang-ngawang, apakah iya gitu? Tapi kalau misalnya nanti di surga atau di akhirat Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita masuk ke dalam surga, dan pertanyaannya, boleh nggak Ustadz kita bertemu dengan Rasulullah, ketemu dengan Rasulullah SAW? Jawabannya ya boleh, ya. Dan semoga kita termasuk hamba Allah yang bisa dipertemukan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Afan Ustadz, pengen nanya di luar tema. Mending banyak ilmu tapi nggak diamalin, apa sedikit ilmu tapi diamalin? Yang paling mending adalah banyak ilmu diamalin. Ya. Banyak ilmu dan diamalkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz izin bertanya, ayah saya telah meninggal. Setiap selesai sholat, saya selalu bacakan surat Al-Fatihah untuknya. Apakah itu boleh? Syukran. Ya, alangkah baiknya doa ampunan saja ya, karena lebih pas. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, atau Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu yang jauh lebih pas. Kalau Al-Fatihah gimana Ustadz? Coba antum terjemahan Al-Fatihah gimana? Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam, Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan kami meminta tolong. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Yaitu jalan yang lurus, jalan yang orang-orang yang diberikan nikmat menempuh jalan itu, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai dan engkau sesatkan. Kurang pas, meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan ya bisa sebagai pahalanya, tapi menurut kami lebih baik doa ampunan ya, doa ampunan. Dan kalau antum memang benar sayang sama ayah antum yang sudah meninggal, maka jadilah anak yang soleh ya. Jadilah anak yang soleh yang nanti di akhirat insya Allah bisa membahagiakan mereka dengan apa yang telah antum capai di dunia. Biidznillahi ta'ala. Afan Ustadz, ana mau nanya, misalnya si A diejek si B, minimal gak yatim lah ya.
terus si A tidak terima, lalu si A membunuh salah satu orang tuanya, orang tuanya si B. Itu dosanya si A sebesar apa tadi? Dosanya ya besar, tapi sebesar apa walau alam. Intinya dosanya besar. Apalagi kalau orang tuanya itu orang muslim, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha." Barang siapa yang membunuh satu orang mukmin muta'ammidan, secara sengaja, maka balasannya apa ya? Fajazauhu jahannam. Dia akan dijebloskan ke dalam neraka jahanam. Khalidan fiha, dan dia di situ dalam waktu yang sangat lama. Maka dosa besar, ya kena dosa besar, dan balasannya neraka jahanam, neraka yang paling ngeri. Ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Yang ngecek itu ya dosa besar, ya. Minimal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, Afan izin bertanya, kalau di panti asuhan yang surganya dekat dengan surganya Nabi itu, pemilik panti apa sama pengurusnya? Masya Allah. Ya tergantung ya. Kalau misalnya pemiliknya benar-benar ikhlas membangun sebuah madrasah atau tempat yang memang untuk para yatim piatu, kalau ikhlas benar-benar menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya insya Allah masuk kategori orang yang dapat surga itu. Begitu pula dengan pengurusnya. Kalau pengurusnya ikhlas, ya benar-benar pengen mengharap surga wajah Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan mendapatkan keutamaan tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, Afan ana mau nanya, kan tadi disebutkan orang yang mengasuh anak yatim akan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Dan bagaimana kalau ada orang kafir yang mengasuh anak yatim, itu gimana Ustaz? Ya tentunya tidak masuk surga lah. Kalau misalnya orang kafir itu meninggal di atas kekafirannya, mau dia sholat, mau dia puasa Ramadan, mau dia berbuat baik kepada anak yatim, kalau dia belum masuk Islam, amalannya itu percuma. Amalannya percuma. Seperti orang kalau misalnya nih, ada orang dia belajar di Darus Sunnah, tapi dia belajarnya itu cuma belajar kalong. Kalong itu apa ya? Ya kalau pas lagi pelajaran masuk kelas, pelajarannya selesai, pulang. Nggak ada pendaftaran. Waktu pendaftaran buka, dia nggak daftar. Nggak bayar bulanan. Cuma jadi mustami, orang yang mendengarkan. 3 tahun belajar di Darus Sunnah. Lulus, apakah dia berhak mendapatkan ijazah, ikhwan? Tidak. Kenapa? Karena dia bukan santri resmi. Sebagaimana orang kafir, mereka ketika beramal soleh ini itu banyak banget, capek-capek ya, sampai menginfakkan hartanya dengan jumlah yang enggak sedikit, banyak. Tapi nanti di akhirat amalannya akan dihanguskan oleh Allah. Kenapa? Karena dia enggak daftar. Apa pendaftarannya? Tidak masuk Islam, enggak syahadat, ya, maka ditolak. Ya. Afan Ustadz mau nanya, kalau kita ngurus anak yatim kan kita akan dapat surga yang dekat sama Rasul. Nah di surga boleh minta ice breaking enggak Ustadz? Ice breaking, antum tahu ice breaking?
Ice breaking ya. Ice breaking kita ya salat. Ya Bilal, arihna bis shalah. Mungkin ini yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.